Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam teman-teman. Di video kali ini Rini akan membahas tentang kajian ilmu materi dari ilmu pendidikan Islam. Nah, di sini saya akan membawakan materi tersebut dan ada pendengar saya di sini, ada Andi Gita Salsabila. Dia akan mendengarkan ceramah dan tausiah dari saya. Apa sih fitrah manusia dalam perspektif Islam tersebut? Fitrah manusia dalam perspektif Islam. Nah, fitrah itu apa sih? Kalau misalnya kita tahu nggak arti fitrah itu apa? Tidak tahu. Nah, fitrah itu sendiri adalah bawaan manusia sejak lahir yang telah Allah berikan gitu. Nah, berarti dia dalam perspektif Islam. Nah, fitrah ini sendiri adalah dipakai untuk mengungkapkan penciptaan sesuatu yang sama sekali baru kita lihat atau menjadi acuan seperti itu. Nah, banyak sekali sih pengertian fitrah itu kayak menurut ulama, menurut ahli-ahli gitu kan. Seperti itu. Dan fitrah manusia dalam pandangan Islam itu memiliki sifat-sifat yang ada yang dari sifat jasmani, sifat rohani gitu kan, sifat-sifat jiwa, sifat psikofisik gitu kan, yang mengenai tentang fisik. Terus ada sifat-sifat yang memiliki potensi untuk berpengetahuan. Kak, ada gak sih mengenai tentang ayat-ayat fitrah manusia? Oh, ada dong. Nah, ayat tersebut dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat ke-30 yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah Subhanahu wa taala, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah tersebut. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya karena sebatas manusia itu hanya mengetahui hakikatnya itu seperti apa dan bagaimana, tetapi kebanyakan manusia tidak tahu nih kewajibannya sebagai hamba Allah di muka bumi itu apa saja. Kalau menurut kita gitu kan, kewajiban kita sebagai manusia, sebagai khalifah di muka bumi ini tuh ngapain aja gitu, diperintahkan oleh Allah gitu. Misalnya kalau yang kita tahu gitu, pasti yang pertama kan sholat, terus habis sholat apa lagi? Mengaji, Terus kita harus membantu orang tua juga. bantu orang tua, betul. Itu kita harus menghormati yang tua. Betul, baik sekali. Nah, itu adalah contoh-contoh dari hakikat atau fitrah manusia dalam perspektif Islam yang banyak kita ketahui. Dan pastinya kita harus taat dan bersembah kepada hanya Tuhan kita yang satu aja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, di antara contoh dari gambaran Al-Quran tentang fitrah tersebut, ternyata tentang fitrah nafsani dapat dikemukakan sebab manusia itu adalah lemah. Kenapa manusia itu disebut lemah? Karena manusia itu dari fisik maupun psikis sebagai dinyatakan itu adalah memiliki sifat yang lemah. Karena kan kalau kita pas pertama kali keluar dari perut ibu kita dalam keadaan apa? Keadaan lemah kan? Nggak bisa langsung berdiri, nggak bisa langsung duduk, nggak bisa langsung minum, nggak bisa langsung makan. Nah, seperti itu contohnya. Jadi manusia itu sebenarnya juga membutuhkan pertolongan orang lain gitu. Terus yang kedua adalah memiliki potensi untuk melakukan berbagai pekerjaan fisik. Misalnya kayak kita tadi bilang kan, membantu orang tua gitu kan, itu termasuk pekerjaan fisik gitu. Terus yang ketiga adalah bodoh. Nah, di sini saya nggak ngomong kasar ya bodohnya gitu. Bodohnya itu ada pengertian gitu. Bodohnya ini adalah tidak memiliki pengetahuan tentang apapun. Nah, misalnya kalau kita di sekolah gitu kan, pertama kali sekolah, kita pertama kali sekolah TK atau langsung SD? Langsung itu lah. Langsung TK lah, langsung TK
di TK. Di TK itu kita tahu nggak sih mau belajar apa dan bagaimana gitu? Enggak kan? Enggak sama sekali, karena kita butuh yang namanya seorang pendidik atau pengajar tersebut gitu. Berarti kan kita, kalau kita tidak bersekolah atau kita tidak mau belajar, tidak mau mencari tahu pengetahuan, nah itu yang dikatakan sebutan dengan namanya bodoh. Manusia ini bodoh, nggak tahu apa-apa kalau tidak mau mencari tahu, tidak mau belajar, seperti itu. Nih, yang ketiga, memiliki kebebasan dalam bertindak dan bersikap. Manusia itu lahir dengan tindakan yang akan dilakukannya. Manusia diberikan kebebasan untuk memilih apakah ia akan menjadi beriman atau menjadi kafir. Nah, sebagai sebagai seorang muslimin dan muslimah, kita bersyukur sekali nih kita, karena apa? Kita dilahirkan sebagai orang Islam. Karena apa? Orang Islam, walaupun maaf kata kita banyak dosa, banyak melakukan maksiat, tapi itu kita bisa loh, perbuatan kita ini bisa ditolong sama Nabi Muhammad SAW kalau kita ingin bertobat. Ternyata walaupun kita kita melakukan hal-hal yang tidak baik di dunia, tapi Allah akan menjaminkan kita tetap masuk surga. Karena apa? Apalagi kalau kita menyebut nama Nabi Muhammad, salawat itu kan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah bacaan salawat kita tersebut itu akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti, seperti itu. Oke, baik, mungkin cukup sekian video saya hari ini berbincang-bincang atau saya memberikan tausiah kepada kita. Nah, semoga apa yang kakak sampaikan bermanfaat ya buat kita. Amin. Amin. Oke, mungkin cukup sekian video saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi